Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat semua, kali ini kami menyajikan informasi tentang penyakit katarak. Di dalam masyarakat memang banyak informasi mengenai penyakit ini, dan pertanyaan yang sering muncul yang berkaitan dengan penyakit ini akan kami bahas dalam video ini. Katarak, apa itu penyakit katarak? Katarak adalah penyakit mata yang ditandai dengan pengelupasan atau pengabuan lensa mata yang menyebabkan pengurangan atau hilangnya ketajaman penglihatan. Lensa mata yang normal adalah transparan dan memungkinkan cahaya masuk ke mata dan difokuskan pada retina. Namun pada katarak, lensa mata menjadi keruh sehingga cahaya tidak dapat difokuskan dengan baik dan menyebabkan pengurangan atau hilangnya penglihatan. Ini adalah salah satu penyakit mata yang paling umum di dunia dan sering terjadi pada orang yang lebih tua. Bagaimana tanda-tanda orang mulai terkena katarak? Beberapa tanda dan gejala awal dari katarak adalah 1. Penglihatan kabur. Penderita katarak mungkin mengalami kesulitan dalam melihat objek jauh atau dekat dengan jelas. 2. Perubahan warna. Penderita katarak mungkin melihat warna yang berbeda dari yang seharusnya, seperti objek yang berwarna kuning atau biru yang sebenarnya berwarna putih. 3. Sensitivitas terhadap cahaya. Penderita katarak mungkin merasa tidak nyaman dengan cahaya yang terlalu terang atau mengalami silau saat melihat objek yang terang. 4. Penglihatan ganda. Penderita katarak mungkin melihat ganda atau melihat bayangan di sekitar objek. 5. Kebutaan malam. Penderita katarak mungkin mengalami kesulitan dalam melihat dalam kondisi cahaya yang redup atau gelap. 6. Perubahan dalam penglihatan warna. Penderita katarak mungkin melihat warna yang berbeda dari yang seharusnya, seperti melihat warna yang lebih pucat atau lebih kelabu dari yang sebenarnya. Ingat bahwa gejala-gejala ini juga dapat ditimbulkan oleh kondisi lain seperti presbiopi. Komplikasi apa saja yang bisa timbul akibat penyakit katarak? Komplikasi yang dapat timbul akibat katarak adalah 1. Kehilangan penglihatan. Katarak yang tidak diobati dapat menyebabkan kehilangan penglihatan yang permanen. 2. Kebutaan. Kehilangan penglihatan yang cukup parah dapat menyebabkan kebutaan. 3. Komplikasi pembedahan. Pembedahan untuk mengatasi katarak dapat menyebabkan komplikasi seperti infeksi, perdarahan, dan kerusakan retina. 4. Hipotensi okuler. Setelah operasi katarak, tekanan dalam mata yang rendah dapat terjadi, yang dapat menyebabkan kerusakan saraf optik dan kebutaan. 5. Retinal detachment. Pembedahan katarak dapat meningkatkan risiko terjadinya detachment retina. 6. Infeksi. Infeksi mata dapat terjadi setelah operasi katarak. 7. Penyakit mata lain. Katarak dapat meningkatkan risiko penyakit mata lain seperti glaukoma atau degenerasi makula. Sebaiknya penderita katarak segera melakukan pemeriksaan mata dan mengikuti rekomendasi dokter untuk mengurangi risiko komplikasi yang dapat terjadi. Pembedahan katarak merupakan pilihan yang efektif untuk mengatasi katarak, namun perlu diingat bahwa pembedahan tidak dapat mengembalikan fungsi mata yang sudah hilang. Siapa saja yang beresiko terkena katarak? Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terkena katarak adalah 1. Usia. Risiko katarak meningkat dengan bertambahnya usia. 2. Riwayat keluarga. Risiko katarak lebih tinggi pada orang yang memiliki riwayat keluarga dengan katarak. 3. Merokok. Merokok dapat meningkatkan risiko katarak. 4. Paparan sinar UV yang berlebihan. Paparan sinar UV yang berlebihan dapat meningkatkan risiko katarak. 5. Diabetes. Penderita diabetes memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terkena katarak. 6. Hipertensi. Penderita hipertensi juga memiliki risiko yang lebih tinggi terkena katarak. 7. Konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol dalam jumlah yang berlebihan dapat meningkatkan risiko katarak. 8. Konsumsi obat-obatan yang menyebabkan peningkatan tekanan intraokuler. Beberapa obat-obatan dapat meningkatkan risiko katarak. 9. Kebiasaan tidur yang buruk. Kebiasaan tidur yang buruk seperti tidur terlalu lama atau terlalu sedikit dapat meningkatkan risiko katarak. 10. Kebiasaan mengantuk di depan layar. Menonton televisi atau menatap layar komputer untuk waktu yang lama dapat meningkatkan risiko katarak. Makanan apa saja yang tidak baik untuk penderita katarak? Tidak ada makanan yang secara spesifik diketahui dapat menyebabkan katarak atau memperburuk kondisi katarak. Namun, beberapa makanan yang dapat meningkatkan risiko katarak atau kondisi kesehatan lain yang dapat memperburuk katarak meliputi 1. Makanan tinggi natrium. Natrium dapat meningkatkan tekanan darah,
yang dapat memperburuk kondisi katarak. 2. Makanan tinggi lemak. Makanan tinggi lemak dapat meningkatkan risiko diabetes yang dapat memperburuk kondisi katarak. 3. Makanan yang tidak sehat. Makanan yang tidak sehat seperti junk food, makanan olahan, dan makanan yang diproses dapat meningkatkan risiko diabetes dan obesitas yang dapat memperburuk kondisi katarak. 4. Makanan yang tinggi karbohidrat. Karbohidrat yang dikonsumsi dalam jumlah besar dapat meningkatkan risiko diabetes yang dapat memperburuk kondisi katarak. 5. Makanan yang tinggi gula. Makanan yang tinggi gula dapat meningkatkan risiko diabetes yang dapat memperburuk kondisi katarak. Sebaiknya, penderita katarak harus mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi dan dianjurkan untuk menghindari konsumsi makanan yang tidak sehat dan tidak seimbang. Namun, sebaiknya konsultasi dengan dokter mata untuk rekomendasi diet yang sesuai untuk kondisi mata Anda. Makanan apa saja yang baik untuk penderita katarak? Beberapa makanan yang baik untuk dikonsumsi oleh penderita katarak meliputi 1. Sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan yang kaya akan vitamin C, vitamin E, lutein, zeaxanthin, dan antioksidan lainnya dapat membantu mencegah kerusakan saraf optik dan memperkuat jaringan mata. 2. Ikan. Ikan yang kaya akan asam lemak omega-3 seperti salmon, tuna, sarden, dan ikan makarel dapat membantu mencegah kerusakan saraf optik dan mengurangi risiko katarak. 3. Biji-bijian. Biji-bijian yang kaya akan vitamin E, selenium, dan zat besi dapat membantu mencegah kerusakan saraf optik dan mengurangi risiko katarak. 4. Produk susu. Produk susu yang kaya akan vitamin D dan kalsium dapat membantu mencegah kerusakan saraf optik dan mengurangi risiko katarak. 5. Buah kaki. Buah kaki yang kaya akan vitamin A dan antioksidan dapat membantu mencegah kerusakan saraf optik dan mengurangi risiko katarak. 6. Daging tanpa lemak. Daging tanpa lemak seperti daging ayam, daging sapi, ikan, atau daging kacang-kacangan dapat membantu dalam menjaga kesehatan mata dan mencegah kerusakan saraf optik. 7. Air putih. Penderita katarak harus menjaga kadar air yang cukup dalam tubuhnya agar mata tetap terhidrasi. Sebaiknya, penderita katarak harus mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi dan dianjurkan untuk menghindari konsumsi makanan yang tidak sehat dan tidak seimbang. Namun, sebaiknya konsultasi dengan dokter mata untuk rekomendasi diet yang sesuai untuk kondisi mata Anda. Apakah penyakit katarak bisa disembuhkan? Katarak adalah kerusakan pada lensa mata yang dapat menyebabkan penglihatan kabur dan mata minus. Katarak dapat diatasi dengan operasi yang disebut operasi katarak. Operasi katarak adalah prosedur medis yang digunakan untuk mengganti lensa yang rusak dengan lensa baru. Operasi katarak dapat dikerjakan dengan baik dan dapat memperbaiki penglihatan yang rusak. Namun, operasi ini tidak dapat mengembalikan keadaan mata seperti semula sebelum terjadi katarak. Operasi katarak adalah prosedur yang aman dan efektif, namun tetap memiliki risiko seperti infeksi, perdarahan, dan reaksi alergi. Dokter mata akan memberikan rekomendasi pengobatan terbaik sesuai dengan kondisi mata Anda dan risiko yang mungkin terjadi. Selain operasi, katarak juga dapat diatasi dengan perawatan lain seperti terapi cahaya, terapi laser, terapi lintah, dan terapi lainnya. Namun, dalam kasus yang sudah parah, operasi katarak menjadi satu-satunya pilihan untuk mengembalikan penglihatan yang benar. Bagaimana cara penanganan katarak secara medis? Penanganan katarak secara medis meliputi beberapa hal sebagai berikut. 1. Pengobatan konservatif. Pada tahap awal, dokter mata mungkin akan menyarankan pengobatan konservatif seperti menggunakan kacamata atau lensa kontak untuk memperbaiki penglihatan. 2. Pembedahan. Pada tahap lanjut, pembedahan katarak dapat dilakukan untuk mengatasi katarak. Pembedahan ini disebut sebagai operasi katarak dan dilakukan dengan menghilangkan lensa yang keruh dan menggantinya dengan lensa baru yang transparan. 3. Pembedahan laser. Pembedahan laser seperti laser kapsulotomi yang digunakan untuk membuka kapsul lensa yang keras yang dapat menyebabkan katarak sekunder setelah operasi katarak. 4. Pembedahan lain.
Pembedahan lain yang dapat dilakukan seperti pembedahan laser termasuk lensa intraseluler, lensa ekstrakapsuler, lensa fakik intraokuler, dan lensa konduktif keratoplasti. 5. Obat-obatan. Beberapa obat-obatan dapat digunakan untuk memperlambat atau mencegah perkembangan katarak seperti pil vitamin dan antioksidan. Namun, sebaiknya konsultasi dengan dokter mata sebelum mengonsumsi obat-obatan tersebut. 6. Terapi laser. Terapi laser dapat digunakan untuk memperlambat atau mencegah perkembangan katarak. Pilihan terapi yang tepat akan ditentukan oleh dokter mata berdasarkan pada tahap dan tingkat katarak yang Anda alami, serta faktor lain seperti usia, kondisi kesehatan umum, dan harapan Anda untuk penglihatan setelah pembedahan. Pembedahan katarak merupakan pilihan yang efektif untuk mengatasi katarak, namun perlu diingat bahwa pembedahan tidak dapat mengembalikan fungsi mata yang sudah hilang. Selain itu, pembedahan juga memiliki risiko komplikasi yang perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, sangat penting untuk berdiskusi dengan dokter mata Anda tentang pilihan terapi yang paling sesuai untuk Anda. Apakah setelah dioperasi penyakit katarak bisa kambuh? Katarak yang sudah dioperasi tidak akan kambuh, namun ada kemungkinan terjadinya katarak sekunder setelah operasi. Katarak sekunder adalah perkembangan lensa yang baru setelah operasi katarak yang dapat menyebabkan kekaburan pada lensa yang baru. Namun, katarak sekunder ini dapat diobati dengan pembedahan laser atau terapi medis. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko katarak sekunder setelah operasi katarak adalah diabetes, hipertensi, penyakit mata lain, dan paparan sinar UV yang berlebihan. Namun, dengan pemantauan yang tepat dan perawatan yang cepat, katarak sekunder dapat dicegah atau diobati. Apakah katarak sekunder bisa menyebabkan kebutaan? Katarak sekunder dapat menyebabkan kekaburan pada lensa yang baru yang ditanam pada saat operasi katarak dan dapat menyebabkan penurunan penglihatan yang signifikan. Namun, kebutaan tidak selalu menjadi akibat dari katarak sekunder. Kebutaan dapat terjadi jika katarak sekunder tidak diobati dengan cepat atau jika ada kondisi mata lain yang berpotensi menyebabkan kebutaan seperti glaukoma, retinopati diabetes, atau degenerasi makula. Namun, dengan pemantauan yang tepat dan perawatan yang cepat, katarak sekunder dapat dicegah atau diobati sebelum menyebabkan kebutaan. Diet apa yang baik untuk penderita katarak? Untuk penderita katarak, diet yang baik adalah diet yang seimbang, bergizi, dan mengandung cukup nutrisi penting untuk kesehatan mata. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah 1. Konsumsi makanan yang kaya akan vitamin C, vitamin E, lutein, zeaxanthin, dan antioksidan lainnya seperti sayuran berdaun hijau, buah-buahan seperti jeruk, stroberi, dan jambu biji, serta kacang-kacangan seperti almond dan biji rami. 2. Konsumsi makanan yang kaya akan asam lemak omega-3 seperti ikan seperti salmon, tuna, sarden, dan ikan makarel. 3. Konsumsi biji-bijian yang kaya akan vitamin E, selenium, dan zat besi seperti gandum, jagung, dan biji chia. 4. Konsumsi produk susu yang kaya akan vitamin D dan kalsium seperti susu, keju, dan yogurt. 5. Konsumsi buah kaki yang kaya akan vitamin A dan antioksidan. 6. Hindari makanan yang tinggi natrium, lemak, gula, dan karbohidrat yang dapat meningkatkan risiko diabetes dan obesitas yang dapat memperburuk kondisi katarak. 7. Konsumsi air putih yang cukup untuk menjaga kadar air dalam tubuh dan menjaga kesehatan mata. 8. Hindari konsumsi alkohol yang berlebihan. Sebaiknya penderita katarak konsultasikan dengan dokter mata dan ahli gizi untuk rekomendasi diet yang sesuai untuk kondisi mata Anda. Terapi apa yang baik untuk membantu mengobati penyakit ini? Sebenarnya banyak sekali jenis terapi yang bisa membantu mengobati penyakit ini, salah satunya adalah terapi lintah. Di mana saya bisa mendapatkan informasi lebih banyak tentang terapi lintah? Anda bisa mendapatkan informasi lebih banyak tentang terapi lintah pada channel SG Toktil. Di mana saya bisa mendapatkan pelayanan terapi lintah? Anda bisa datang langsung ke tempat praktek terapi lintah di Desa Kawedusan, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.
Informasi jam praktek terapi lintah bisa Anda lihat di channel SG Toktil. Demikian pertanyaan dan jawaban yang sering ada seputar penyakit katarak di masyarakat. Semoga dapat membantu sahabat semua dan jangan lupa subscribe, like, dan komentar di bawah dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.